Yeah. Nah, sekarang ini ada banyak juga yang nanya mengenai tips Aurel untuk nurunin berat badan sejauh apa sih? Gambarannya aja singkat dulu nih bagi-bagi. Ya, aku sih sebenarnya selama ini cuman nggak makan nasi. Nasi putih enggak? Nasi merah juga enggak? Enggak, cuman buah. Buah? Palingan ya sayur, gitu aja sih, nggak makan yang. Kalau daging? Minum air putih, enggak, daging. Daging sama sekali? Sampai sekarang? Udah berapa lama? Sebenarnya aku yang nggak makan nasi itu belum lama, baru mau 2 bulanan. Mau 2 bulanan. Oke, tapi keluhan awalnya yang dirasakan? Ya pasti kan karena emang nggak biasa kayak gitu, baru pertama kali kayak gitu ya pasti pusing, lemes. Cuman kan karena emang aku udah kebiasaan, jadi sekarang udah biasa aja. Udah biasa, tetap fresh, tetap cantik, tetap semangat, ikut syuting Dokter Indonesia, tepuk tangan. Ya, tapi nanti kita akan lebih bahas jauh lagi mengenai diet Aurel. Nah, di sini ada satu lagi diet nih, Aurel. Ada diet di mana diet ini namanya diet paleo. Ini adalah diambil dari nama zaman purba yaitu Paleolitikum. Pernah dengar? Nah, ini diet paleo, kita bersama Dr. Evander sebagai seseorang yang sudah menjalani diet paleo. Nah, Dok, awalnya kan diet ini banyak. Kenapa milih paleo? Ya, paleo itu pertama-tama paleo adalah karena kita menyesuaikan diri dengan makanan yang ada di sekitar kita, yang biasa kita dapatkan sehari-hari, ya. Kemudian paleo juga artinya kita tidak perlu menggunakan cara-cara yang rumit untuk mengolah makanan. Makanan cukup diolah dengan cara yang sederhana, seperti cukup ditumis atau dikukus atau digoreng dengan sangat sedikit minyak atau ditumis ya mungkin ya. Kemudian dibakar juga, itu sudah termasuk dalam diet paleo. Ya. Hanya apakah ada perbedaan dengan paleo dan makau tumis semua? Harus minyak goreng tersendiri atau seperti apa? Ya, minyaknya yang digunakan. Jadi pada dasarnya hanya slightly cook. Jadi kita gunakan coconut oil atau minyak kelapa, tapi hanya cukup digoreng secara ringan aja, ditumis secara ringan aja. Sangat sederhana, ya. Nggak perlu digoreng atau deep fried ya kayak fast food gitu. Tapi cukup digoreng dengan sedikit minyak saja. Sebentar. Gitu. Ini penasaran juga nih. Tumis tapi pakai nasi. Kalau si Aurel kan nggak pakai nasi. Pakai nasi nggak? Kalau diet paleo nasi dihindari. Kita ganti kebutuhan karbohidratnya dengan karbohidrat yang lain. Karbohidrat. Kalau Aurel ada karbohidrat yang lain apa? Roti gandum. Roti gandum. Itu karbohidrat. Karbohidratnya. Nasi sama sekali tidak. Oke. Penasaran kira-kira perubahan apa yang terjadi pada Dr. Evander? Terakhir berapa kilo? Yang maksudnya yang waktu mulai diet paleo? Ya, peaknya saya pernah sampai 80 kilo. Pernah sampai 80 kilo lebih malah. Oke. Kemudian untuk berat saya saat ini antara 60 sampai 59 kilo. Oke, hampir 20 kilo. Kita lihat fotonya. Yang mana ini? Wow. Ya, ini semuanya saya. Semuanya? Oh, ini semuanya. Saya semua ini. Cabi ya, Dok ya? Kenapa sekarang jadi slim banget? Karena paleo ini? Udah berapa tahun? Saya 1 tahun ya. Saya kebetulan karena diet paleo itu tujuannya adalah bukan mengejar berat badan. Kita nggak ngejar berat badan. Tapi yang kita kejar adalah pola hidup. Bagaimana hidup lebih sehat. Gitu. Kalau kita hidup lebih sehat, otomatis berat badan juga akan turun. Pasti itu. Jadi jangan kejar berat badannya. Karena kalau kita lihat berat badan dalam sebulan kita nggak turun, berarti kita akan kecewa, akhirnya stop. Berhenti. Ngambek. Ya. Tapi kalau kita kejar pola hidup, otomatis berat badan akan ikut turun. Iya. Tapi kalau Aurel gimana? Targetnya ada? Berat badan? Ada, aku masih harus turuninnya 4 kilo lagi lah. Dokter, itu kalau misalnya diet paleo itu menunya tuh apa aja? Sebetulnya yang sederhana menunya adalah konsentrasikan di jumlah sayuran yang kita makan. Semakin banyak jumlah sayuran yang kita makan, artinya semakin paleo kita. Ya. Jadi terutama sayuran yang berdaun-daun ya kayak kangkung, bayam, itu adalah sayuran yang sangat paleo gitu loh. Ya. Kemudian kalau memang punya ini, kita bisa coba juga dengan brokoli, kol atau bloom kol, ya. Itu juga sangat paleo. Intinya sayur-sayuran semua adalah paleo. Itu oke. Penasaran mau tahu apa menu paleo? Pengen tahu, pengen coba? Kita pindah ke meja demo, di sini ada contoh-contohnya ya. Oke. Nah, kira-kira apakah yang di atas meja ini Aurel juga suka? Tapi Aurel bukan khusus diet apa gitu nggak deh? Enggak sih. Cuman berisinya tadi nasi enggak, diganti roti gandum. Makan malam sama sekali hilang atau tetap ada konsumsi satu sayuran buah? Makan malam aku buah sih, pepaya. Pepaya itu lebih banyak ya, lancar belakangnya ya. Oke, Dr. Evander. Nah, ini ada pembagian porsi nggak pagi, siang, malamnya? Sebetulnya nggak ada diet khusus ya, tapi untuk aturan
pola makan secara keseluruhan, makan pagi adalah yang terpenting. Ya. Makan pagi adalah menu utama, betul. Makan pagi itu sangat saya anjurkan yang mengandung protein tinggi. Misalnya kita bisa coba dengan daging-dagingan atau dengan ikan, ya. Oke. Untuk daging, ini ada 2 macam daging di sini. Terutama yang kita pakai adalah daging yang sedikit mengandung lemak, ya, atau lean meat sebutnya. Daging yang sedikit mengandung lemak. Boleh dibikin steak, boleh dicincang dagingnya. Oke. Pokoknya intinya adalah daging itu adalah kaya akan protein. Alternatif lain selain daging adalah telur, ya. Tapi pastikan telur ayam kampung, ya, karena telur ayam kampung mengandung sedikit hormon, tidak mengandung antibiotik juga. Intinya adalah lebih paleo, lebih alami, ya. Kemudian kita nggak boleh lupa juga untuk makan pagi selain protein yang tinggi, kita juga tetap perlu karbohidrat sebetulnya, oke? Karbonya itu kita bisa dapatkan bukan dari nasi, tapi dari umbi-umbian sebetulnya. Dari seperti kalau doyan ubi manis boleh ubi manis, doyan kentang boleh kentang. Doyan singkong, gampang diperoleh di mana saya dapat singkong, boleh singkong juga, ya. Caranya terserah singkongnya. Yang penting asal jangan digoreng terlalu lama sehingga tidak mengandung terlalu banyak minyak-minyakan. Aurel tapi senang ubi atau singkong? Aku kadang-kadang kalau misalnya lagi lapar banget aku makan kentang. Kentang rebus. Tapi kalau roti gandum bukan masuk paleo ya? Karena sebenarnya iya betul, karena intinya diet paleo adalah bukan hasil proses food ya, bukan makanan yang diproses. Jadi seperti gula yang sudah diproses, jadi gula dalam bentuk serbuk gula atau gula pasir, itu bukan termasuk paleo. Atau garam yang sudah diproses seperti begini, ini juga tidak termasuk diet paleo. Kalau kita garam adalah garam laut yang masih dalam bentuk kristal-kristal. Sedangkan gula, kalau kita memang butuh rasa manis, lebih baik diambil dari madu. Itu baru disebut paleo. Nantikan hasilnya. Iya, betul. Ya, itu tadi. Terima kasih Dr. Ivanda atas informasinya. Terima kasih dokter. Masih bersama saya lagi ya. Ya. Juga untuk Anda yang di rumah, jangan kemana-mana. Pentingnya kalau bicara masalah gizi, pastikan dulu apa kebutuhan tubuh Anda. Dan pastikan berapa jumlah gizi yang Anda butuhkan dalam harian kebutuhan gizi Anda sendiri. Ya, sesaat lagi Dr. Indonesia akan kembali.